Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 6 ayat 46. Saya bacakan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jemaat dikasih Tuhan, seringkali orang latah memanggil Tuhan, Tuhan. Ada masalah, Tuhan, Tuhan. Ada pergumulan dalam hidupnya yang sulit, Tuhan, Tuhan. Pas kepepet, Tuhan, Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Lah ini kan aneh. Ya, orang menjadi kelihatan sangat-sangat rohani, ya, memanggilnya Tuhan saat kepepet saja. Ya, dalam kehidupan sehari-hari dah lupa Tuhan. Kalau diberkati dah lupa Tuhan. Habis ditolong lupa sama Tuhan. Ya, nggak mau tahu dengan firman Tuhan. Kalau hidupnya baik-baik saja sudah nggak ingat Tuhan, nggak ingat ibadah, nggak ingat melakukan perintah Tuhan apa yang diperintahkannya. Sehingga akhirnya terjadi apa? Hidupnya hanya ingat ketika kepepet. Nah, jangan heran kalau kita ingatnya Tuhan, berserunya kepada Tuhan hanya pada waktu kepepet. Saya nggak doain loh ya. Seringkali yang terjadi, ya hidupnya banyak kepepetnya. Kenapa? Tuhan senang dengan orang yang berseru kepadanya. Tuhan senang dengan orang yang mau berinteraksi dengan dia. Tuhan senang dengan orang-orang yang mau datang kepadanya. Ya, jadi karena sayangnya Tuhan atas seseorang sehingga dia ingin selalu dekat dengan orang-orang yang disayangi. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua adalah umat kesayangannya. Kita anak-anaknya, sehingga dia ingin selalu dengar suara kita. Dia ingin dekat dengan kita. Tetapi kalau kita nggak pernah dekat dengan dia, dan dekatnya, ya memanggil namanya hanya pas kepepet. Makanya jangan heran banyak kepepet terjadi. Banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang. Justru saking sayangnya. Karena Tuhan ingin dekat dengan saudara dan saya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita melakukan itu, kita akan semakin dekat dengan Dia. Sebab Dia pun dekat dengan kita. Ya, kalau kita mendengar apa dikatakan Tuhan tapi gak pernah melakukan. Ya, kalau kita baca lanjutannya apa? Seperti orang bangun rumah tanpa pondasi. Ketika ada angin badai, runtuhlah rumah itu. Ya, sebaliknya orang yang mendengarkan kata Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya, dia seperti bangun rumah di atas pondasi, batu karang yang teguh. Badai boleh datang, dia akan tetap kokoh berdiri.
Ya, jadi sekali lagi mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, ya, jangan hanya berseru kepada Tuhannya pada waktu engkau kepepet, pada waktu engkau butuh sesuatu, pada waktu engkau memerlukan pertolongannya. Kita butuh mujizat, ya baru Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari nggak pernah melakukan perkataan Tuhan, tidak pernah melakukan firman ataupun perintah Tuhan. Ya, ini mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya, dengarkan apa kata Tuhan, lakukan yang diperintahkannya. Nah, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan sampai ditegur seperti saat ini. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya, ibaratnya seperti seorang anak hanya bisa minta dan minta, ketika disuruh orang tuanya nggak pernah mau melakukan. Ya, apa yang terjadi? Ya, terus terang saja orang tua juga, ini anak kok susah sih, nggak mau tahu sih, gitu kan. Tuhan ingin sekali lagi, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, melihat kita, orang-orang yang mendengarkan perkataannya, melakukannya dalam hidup kita. Itu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan perkataan yang manis. Ya, orang yang berdoa dengan kata-kata indah, kata-kata manis, memuji Tuhan dengan, oh Tuhan, kok Tuhan yang baik. Tetapi pada saat-saat Tuhan memerintahkan sesuatu, pada saat kita mendengar firman-Nya, kita nggak mau lakukan firman-Nya. Kita hanya maunya datang kepada Tuhan saat butuh saja. Nah, itu yang bikin Tuhan sedih. Ya, Tuhan mau lihat anak-anaknya ini dekat dengan Dia. Dengan apa? Dengan selalu mendengarkan apa kata Tuhan dan melakukan dalam kehidupan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan sampai Tuhan menegur kita dengan perkataan ini, mengapa kamu berseru Tuhan kepada aku, tetapi kamu gak pernah melakukan perintahku. Jangan sampai itu terjadi dengan hidup kita. Mari saya mengajak kita semua, ya, hari ini hari Minggu, nanti beribadah, dengarkan apa pesan Tuhan untuk hidup saudara, lakukan dalam kehidupan, ya, kerjakan apa yang Tuhan katakan. Nah, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Melebihi dari doa-doa yang indah, kata-kata yang indah yang kita naikkan kepada Tuhan. Sekali lagi ya, dengan kita mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena itu kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan hanya berserunya kepada Tuhan saat butuh saja, saat kepepet saja, saat memerlukan pertolongan saja. No, jangan. Setiap saat berserulah kepada Tuhan. Tuhan senang dengan suara anak-anak yang berseru kepadanya, yang selalu melakukan, mendengarkan dan melakukan perkataannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kami untuk kami jadi pelaku firman, mendengarkan apa yang Engkau katakan dan melakukan dalam kehidupan kami. Itu yang Engkau kenan, Tuhan. Melebihi dari setiap kata-kata indah, puji-pujian yang indah yang kami naikkan kepadamu, tetapi kami enggak melakukan perintah-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami masih demikian. Kami mau berubah hari ini. Kami mendengarkan Engkau dan lakukan apa yang Engkau katakan. Dan ini kami percaya boleh memuliakan nama Tuhan melalui semuanya ini. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan hari ini Tuhan. Hidup kami, aktivitas kami, ibadah kami, pelayanan kami, semua dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai, sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa, utamakan hari ini ibadah kepada Tuhan. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.